Oke, ketemu lagi di Jolendon TV. Di video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional. Namun sebelum kita melaju ke materi, kita ingatkan dulu buat kalian yang belum subscribe untuk subscribe dulu channel Jolendon TV supaya channel Jolendon TV dapat lebih bersemangat untuk membuat video pembelajaran buat kalian semua. Oke, sebelum kita menuju ke materi, mari kita saksikan intro dulu. Check it out. Baik, mari kita lanjutkan. Apa itu pertidaksamaan rasional? Nah, pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan. Nah, bagaimana suatu fungsi aljabar bisa disebut sebagai pertidaksamaan rasional? Tentunya fungsi aljabar bisa disebut pertidaksamaan rasional ketika fungsi aljabar tersebut berbentuk pecahan. Nah, pecahan itu ditandai dengan adanya pembilang dan penyebut. Suatu fungsi aljabar bisa disebut sebagai pertidaksamaan rasional jika pembilang dan penyebutnya itu memuat variabel atau hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Nah, nanti akan kita berikan contoh-contoh soal tentang pertidaksamaan rasional ya. Karena tadi disebutkan pertidaksamaan rasional itu pembilang dan penyebutnya bisa memuat variabel semua atau hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Nah, nanti ada contoh soalnya tentang itu. Bagaimana sih langkah menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional? Nah, tentunya ada beberapa langkah atau cara untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Di sini ada 5 langkah untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengubah ruas kanan menjadi sama dengan 0. Nah, suatu fungsi itu pastinya pertidaksamaan rasional itu ada ruas kanan dan ruas kiri. Yang pertama, ruas kanannya kita ubah dulu menjadi 0. Kemudian yang selanjutnya, menyederhanakan bentuk ruas kiri. Nah, jadi ketika tadi ruas kanannya sudah diubah menjadi 0, yang ruas kirinya sekarang kita sederhanakan. Nah, setelah ruas kiri kita sederhanakan, langkah yang ketiga adalah menentukan nilai 0 pembilang dan penyebut. Nah, yang selanjutnya, letakkan nilai 0 pembilang dan penyebut dalam suatu garis bilangan. Jadi ketika kita sudah punya pembilang dan penyebut yang kita selesaikan dalam satu garis bilangan, maka kita letakkan ya di garis bilangan itu. Nah, kalau sudah, yang terakhir, menentukan penyelesaian dengan batas-batas yang diletakkan pada garis bilangan tadi. Nah, sebenarnya bagaimana sih langkah untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional? Tentunya hal itu tidak lengkap jika tidak ada contoh soalnya. Maka dari itu, mari kita simak contoh soal berikut ini. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang materi, tentang pertidaksamaan rasional, dan bagaimana cara mengerjakan, kali ini kita punya 3 contoh soal yang akan kita selesaikan bersama-sama. Nomor 1, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X plus 4 per X min 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi tadi cara atau langkah yang pertama untuk mengerjakan soal ini adalah kita harus mengubah di ruas kanan itu harus sama dengan 0 dulu. Nah, kita lihat di soal itu di ruas kanan sudah sama dengan 0. Berarti langkah pertama sudah selesai. Kemudian yang langkah kedua adalah sederhanakan bentuk yang di ruas kiri. Ruas kiri itu ada X plus 4 per X min 3. Itu sudah sederhana ya, berarti langkah kedua juga selesai. Menuju ke langkah 3. Langkah 3 adalah kita ingin menentukan nilai 0 pembilang dan penyebut. Maka dari itu di sini
X plus 4 per X min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, nilai 0 pembilang dan penyebut. Mohon maaf, ini kok tidak terlihat. Saya ganti pen warna lain saja. Pembilangnya adalah X plus 4 ya. X plus 4 ini kita sama dengankan dengan 0. Sehingga X sama dengan plus 4-nya kita pindah ruas, maka menjadi min 4. Kemudian sekarang penyebutnya. Penyebutnya adalah X min 3 ya, di soal itu. X min 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 3-nya ini kita pindah ruas, sehingga min 3 kalau kita pindah ruas menjadi 3. Nah, sekarang kita sudah punya X sama dengan min 4 dan X sama dengan 3. Ini kita buat garis bilangannya. Nah, garis bilangan yang menggambarkan posisi nilai 0 pembilang dan penyebutnya. Nah, di sini tadi ada min 4 sama 3. Berarti di sini ada min 4. Kemudian yang di sini ada 3. Nah, kemudian sekarang kita masukkan nilai-nilai ini yang ada di dalam garis bilangan ke fungsi rasionalnya. Jadi ini misal sekarang kita masukkan min 4-nya. Min 4 ini kita masukkan ke nilai X. Berarti min 4 plus 4 itu 0. Kemudian min 4 min 3 min 7 ya. 0 per min 7 adalah 0. Nah, karena 0 ini juga 0-nya masuk pertidaksamaan, maka ini menjadi kita arsir nilainya. Kemudian sekarang kita masukkan 3-nya ya. 3 plus 4 adalah 7. 3 min 3 0. 7 per 0 nggak bisa ya. Maka yang di angka 3 ini tidak kita bulatkan. Kemudian kita masukkan lagi nilai yang ada di tengah-tengah ini, di antara min 4 dan 3. Ini ada nilai berapa? Ada nilai 0 ya. 0 plus 4 adalah 4, 0 dikurangi 3 adalah min 3. 4 per min 3 atau positif per negatif. Ini hasilnya adalah negatif. Kemudian kita masukkan yang lebih dari 3, misalnya 4. 4 plus 4 adalah 8. 4 min 3 adalah 1. 8 per 1 adalah 8. Ini positif. Nah, kemudian kita masukkan yang kurang dari min 4. Kurang dari min 4 yaitu adalah min 5 misalnya. Min 5 plus 4 adalah min 1. Min 5 min 3 adalah min 8. Min dibagi min adalah plus juga. Nah, sekarang yang ditanyakan, yang diminta adalah lebih dari sama dengan ya di soal. Lebih dari sama dengan berarti yang nilainya lebih dari sama dengan adalah yang positif. Yang positif adalah X kurang dari sama dengan min 4 ya. Karena di sebelah kirinya min 4. Kemudian ini titiknya dibulatkan, berarti X kurang dari sama dengan min 4, atau yang tandanya positif lagi adalah di sebelah kanan 3 dituliskan menjadi X lebih dari 3. Karena ini tidak dibulatkan, maka hanya lebih dari 3, tidak lebih dari sama dengan. Belajar matematika mudah bersama Jolendon TV. Ya, kita lanjutkan soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 1 per 2X min 1 kurang dari 3. Nah, yang langkah pertama adalah nilai yang ada di ruas kanan. Ini harus kita jadikan 0 dulu. Berarti supaya menjadi 0, yang di ruas kanan ini harus kita kurangi dengan 3. Kalau di ruas kanan kita kurangi 3, ruas kiri juga harus kita kurangi dengan 3. Nah, supaya nilainya tetap sama. Kemudian kita sederhanakan X plus 1 per 2X min 1 dikurangi dengan 3, kurang dari sama dengan
0. Nah, langkah pertama selesai, yaitu yang di ruas kanan sudah sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, kita harus sederhanakan ruas kiri. Nah, di sini ruas kiri masih ada angka 3 tadi. Kita jadikan pecahan per 2x-1. Nah, 3 ini sama saja 3 per 1. Kurang dari sama dengan 0. Oh, mohon maaf, tidak ada sama dengannya ya, hanya kurang darinya saja. Ya. Kemudian ini ada bentuk pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan itu harus disamakan penyebutnya, sehingga menjadi x plus 1 per 2x-1 dikurangi dengan, supaya penyebutnya sama, maka ini kita jadikan penyebutnya menjadi 2x-1. Nah, berarti 3 ini harus kita kalikan dengan 2x-1. 3 kali 2x-1 ini kurang dari 0. Nah, kita kerjakan x plus 1 per 2x-1 kita kurangi dengan 3 kita kalikan dengan 2x, ini adalah 6x. Kemudian 3 dikali min 1 adalah min 3 per 2x-1 kurang dari 0. Nah, ini kita kurangkan. X plus 1 kurangi 6x min 3. X dikurangi 6x adalah min 5x. Kemudian 1 kita kurangi dengan min 3. Berarti menjadi 1 plus 3, yaitu plus 4 per 2x min 1 kurang dari 0. Nah, kemudian ini bentuk yang kedua sudah selesai. Sekarang kita tentukan nilai 0 pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah min 5x plus 4. Ini kita sama dengankan 0, sehingga min 5x sama dengan min 4. X sama dengan 4 per 5. Kemudian penyebutnya yaitu adalah 2x min 1 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Nah, sudah sampai sini. Sekarang kita lanjut langkah yang selanjutnya. Ini kita gambarkan pada garis bilangan titik-titiknya tadi. Ya, di sini ada titik 4 per 5 dan setengah. Lebih besar mana 4 per 5 dan setengah? Tentunya lebih besar 4 per 5 ya. 4 per 5 ini adalah 0,8, sedangkan setengah ini adalah 0,5. Kita letakkan di garis bilangan, yang di sini adalah setengah, kemudian yang di sebelah kanan 4 per 5. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilai dulu yang ada di garis bilangan ini. Yang di sebelah kirinya setengah misalnya, kita masukkan tanda 0 ya. Kita masukkan tanda angka 0, kita letakkan di sini. Berarti hasilnya adalah 4 per min 1 ya. Min 5 kali 0, 0. 0 ditambah 4 adalah 4 ya. Kemudian 2 kali 0, 0. Dikurangi 1 adalah min 1. 4 per min 1. Positif per negatif, ini adalah hasilnya negatif. Kemudian kita coba masukkan angka 1 di sini. Min 5 kali 1 adalah min 5. Min 5 ditambah 4 adalah min 1. Kemudian 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikurangi 1 adalah 1 ya. Oke. Jadi min 1 per 1. Min 1 per 1 itu adalah negatif ya. Kemudian kita cari angka yang berada di antara setengah sampai 4 per 5. Setengah itu 0,5, 4 per 5 itu 0,6 ya. Kita masukkan 3 per 5 misalnya. 3 per 5 jadi 3 per 5 kali 5 ini adalah min 3. Min 3 plus 4 adalah min.
kemudian 6/5 dikurangi 1. 6/5 dikurangi 1 itu juga min ya. Jadi ini hasilnya plus. Nah, kemudian sekarang yang diminta adalah ini, kurang dari 0 ini ya. Min 5x plus 4 per 2x min 1 kurang dari 0. Ini maka hasilnya adalah yang karena kurang dari yang negatif ya. Berarti ini himpunan penyelesaiannya kita gambarkan dalam garis bilangan ya. Itu wilayahnya ada di sebelah kiri setengah dan juga di sebelah kanan dari 4/5, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah karena di antara di sebelah kiri setengah maka menjadi x kurang dari setengah, atau di sebelah kanan 4/5 adalah x lebih dari 4/5. Belajar matematika mudah bersama Julendon TV. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Oke, di soal nomor 3 ini kita punya tentukan himpunan penyelesaian dari 7 per x min 3 kurang dari sama dengan 3 per x plus 1. Oke, kita jawab juga soal nomor 3. Oke, yang pertama, seperti langkah yang tadi sudah kita beritahu ya, bahwa ruas kanan itu harus kita sama dengan kan 0, maka menjadi 7 per x min 3. Ini 3 per x plus 1-nya kita pindah ruas ke ruas kiri saja ya. Langsung 3 per x plus 1. Kurang dari sama dengan 0 ya, karena ini tadi sudah kita pindah ke ruas kiri. Oke, setelah itu langkah pertama selesai. Kita sederhanakan bentuk yang ada di ruas kiri sekarang. Oke, 7. Ini ada bentuk pengurangan pecahan ya. Kita harus samakan penyebutnya. Jadi ini penyebutnya harus kita jadikan 2. Jadi ini ada, kita perkalikan silang ya. 7 kita kalikan x plus 1. Oke, kemudian 3-nya ini kita kalikan dengan x min 3. Nah, sehingga ini penyebutnya menjadi, kita kalikan keduanya ya, x min 3 kita kalikan dengan x plus 1. Ini kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan. Kita hitung 7 kali x adalah 7x, 7 kali 1 adalah 7, per 3 kali, dikurangi maksudnya, 3 kali x adalah 3x, kemudian min 3 kali min 3 adalah plus 9. Nah, ini kita perkan dengan x min 3 per x plus 1. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian ini kita mulai hitung. 7x kurangi 3x adalah 4x. Kemudian ada 7 tambah 9 adalah 16. Nah, ini penyebutnya ada x min 3 dikali x plus 1. Kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah itu kita tentukan nilai 0 pembilang dan penyebutnya. Kita di sini punya pembilang. Pembilangnya adalah 4x plus 16 sama dengan 0. Sehingga 4x sama dengan min 16, sehingga adalah x-nya min 16 per 4. Min 16 per 4 adalah min 4. Kemudian kita punya penyebut. Nah, penyebutnya di sini adalah x min 3 dikalikan dengan x min 1, x plus 1 sama dengan 0. Sehingga ini x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Oke, setelah itu nilai x-nya tadi kita gambarkan ke dalam garis bilangan.
di sini ada garis bilangan dan ada beberapa angka yang kita masukkan. Yang pertama adalah min 4, kemudian yang kedua adalah min 1, dan yang ketiga adalah yang kita gambarkan yaitu 3 ya. Oke, setelah itu kita masukkan angka-angka yang ada di dalam nilai 0, pembilang, dan penyebut. Nah, di sini langsung saja kita arsir untuk angka-angkanya. Yang di tanda pembilang dan penyebut ini, untuk yang pembilang ketika kita masukkan min 4, maka ini hasilnya menjadi 0 ya. Karena yang dicari kurang dari sama dengan 0, berarti 0 masuk. Sehingga tanda yang ada di angka min 4 ini kita bulatkan. Kemudian nilai 0 penyebutnya 3 dan min 1 ini ketika kita masukkan 0, ketika nilai min 1 dan 3 nya ini kita masukkan ke dalam pecahan ini, maka hasilnya menjadi tak terhingga. Sehingga tak terhingga bukan menjadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, maka untuk yang angka min 1 dan 3 ini tidak kita bulatkan. Kemudian mari kita masukkan angka-angka yang berada di antara garis bilangan ini. Kita masukkan yang lebih dari 3, misalnya 4 ya. Di sini 4 kali 4 adalah 16, 16 plus 16, 32 ya. 32 ini positif. Kemudian 4 kurangi 3 adalah 1, 4 tambah 1 adalah 5 ya. 1 kali 5, 5 ini positif. Artinya positif dibagi positif adalah positif tandanya. Kemudian kita masukkan yang ada di antara min 1 dan 3. Angka-angka yang ada di antara min 1 dan 3 adalah 0 ya. Kemudian coba kita masukkan 0. Ketika X-nya kita ganti dengan 0, maka menjadi 0 ya. 0 tambah 16 adalah 16, ini artinya positif. 0 kurangi 3 adalah min 3. 0 tambah 1 adalah 1. Min 3 kali 1 adalah min 3. Min 3 ini artinya adalah negatif, sehingga positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Di sini kita tulis negatifnya. Kemudian angka-angka yang di antara min 4 dan min 1. Angka di antara min 4 dan min 1 kita masukkan aja min 2 ya. 4 kali min 2 adalah min 8, min 8 plus 16 adalah 8 ya, maka dari itu positif. Kemudian min 2, min 3 adalah min 6, kemudian min 2 plus 1 adalah min 1 ya. Min kali min adalah plus, plus dibagi plus adalah plus juga ya. Kemudian yang kurang dari min 4 kita masukkan min 5 contohnya. 4 kali min 5 adalah min 20. Min 20 dibagi 6 ditambah 16. Min 20 tambah 16 itu adalah 4. Kemudian ini min 5, min 3, min 8. Kemudian min 5 plus 1 adalah min 4 ya. Min adalah positif. Kemudian ini tadi negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, sedangkan yang diminta pada soal adalah kurang dari sama dengan. Kemudian setelah disederhanakan ini tadi adalah kurang dari sama dengan 0. Sehingga yang kita arsir karena kurang dari adalah yang min ya. Karena kurang dari 0, maka yang kita arsir adalah yang negatif. Sehingga himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini bisa kita arsir di ini. Nah, ketika kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, maka HP adalah yang di sebelah kiri min 4 adalah kurang dari ya. X kurang dari sama dengan min 4. Karena ini dibulatkan ya titiknya. Atau yang di antara min 1 sampai 3 ini adalah min 1 kurang dari X kurang dari 3. Belajar matematika mudah bersama Jolendon TV. Oke, mungkin itu dulu pembelajaran dari Jolendon TV tentang pertidaksamaan rasional. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini
karena itu semua gratis. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Jolendon TV. Kami dari Jolendon TV undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua dan salam EduMed.